Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di akun BEM Fabrika Universitas Pekalongan. Kali ini kita masih bersama dengan Bapak Korwil Himapikani Wilayah 3 dari Untidar ya Mas? Yuk, betul. Selamat sore Mas Amru. Sore juga. Kali ini kita akan mau bahas random aja nih Mas. Yuk, Kita mau bahas pertama bisa perkenalkan diri. oke. Perkenalkan, nama aku Haifar Amru Zainal Hasan, biasa dipanggil Amru, asal LKP dari Universitas Tidar. Alhamdulillah sekarang bertanggung jawab di Himapikani Wilayah 3 dan menjabat sebagai koordinator wilayah. Oh, baik. Kalau kesibukannya sekarang masih apa ini Mas Amru? Kesibukan kalau di kampus sendiri mungkin sekarang fokus ke skripsi. Nah, ke skripsi. Dan di luar skripsi urusan kampus ya di Himapikani sendiri. Karena memang masih ada tanggung jawab di situ dan bagi saya masih ada waktu buat seneng-seneng lah di organisasi sebelum lulus. Iya. Kalau dilihat dari Haifar Amru Zain, apakah ada keturunan dari Ahlul Bait gitu? Zain Al Hasan gitu. Sebenarnya sih nggak ada. Cuman kalau misal ditanyakan keturunan lebih ke ya katanya mbah-mbah saya itu orang Malaysia, tapi kurang tahu pastinya bener atau enggaknya kayak gitu. Oke. Emang Berarti mirip-mirip sekarang- para-para mana? Iya. Kemudian kita mau bahas ke Himapikanian aja nih. Oke. Awal mula Himapikani dicetus itu tahun berapa itu Mas Amr? Bagaimana itu ceritanya? Oke, kalau misalkan ditanya Himapikaninya sendiri itu dimulainya pada tahun 1991 saat terbentuknya. Cuman kalau kita mundur ke belakang lagi pada tahun 1977 itu pernah dicetuskan sebuah wadah organisasi bagi mahasiswa perikanan seluruh Indonesia dan yang dinamai Himapsi dulunya awalnya. Himpunan Mahasiswa Perikanan Seluruh Indonesia. Setelah 1977 sempat vakum. Kemudian ada satu forum di mana beberapa perwakilan dari universitas yang ada di Indonesia berkumpul di satu tempat, yaitu di IPB. Itu pada tahun 1990 kalau tidak salah, 1990. Dan di pembahasan tersebut tercetuskan untuk melaksanakan Kongres Mahasiswa Perikanan Nasional. Dan kepanitiaannya itu dinamai KMPN. Dan di sini ada penting ya, bahwasanya di wilayah 3 ada yang ikut andil ya Mas? Ya, ada yang ikut andil, yaitu dari Universitas Diponegoro. Dan setelah pembahasan tadi, tercetus juga untuk pelaksanaan kongresnya dilaksanakan di Makassar. Penyelenggaranya itu dari Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, kemudian terlaksanalah Kongres Nasional Himapikani yang pertama di Unhas dan terpilihlah juga sekjen pertama. Itu kalau tidak salah dari IPB, LKP IPB. Nah, berarti jadi itu pada 1 Maret 1991 dan sekaligus menjadi hari lahirnya Himapikani. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu jadi sejarahnya. Kalau dihitung-hitung dari sejarahnya ini Himapikani sudah berapa tahun ini Mas? Kalau dihitung-hitung berarti sekarang 2022 berarti 31 tahun toh. 31 tahun kita sudah berdiri dan insya Allah akan tetap jaya selalu sesuai slogan Himapikani. Salam Bahari. Salam jaya selalu. Kemudian kalau misalkan di Himapikani itu ada berapa wilayah itu Mas? Oke, di Himapikani sendiri seluruh Indonesia itu dibagi menjadi 7 wilayah. Mengapa wilayah ini perlu dibagi-bagi? Untuk menyederhanakan koordinasi agar lebih terstruktur lah. Nah, di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 7 wilayah. Mulai dari wilayah 1
hingga wilayah 7. Mungkin gambarannya untuk wilayah 1 itu dari Sumatera terlebih dahulu, kemudian wilayah 2 Banten, Jakarta, Jawa Barat, wilayah 3 wilayah kita sendiri Jateng, itu DIY. Jateng, DIY, kemudian wilayah 4 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, wilayah 5 di Kalimantan, wilayah 6 Sulawesi, wilayah 7 Maluku, Papua. Berarti keseluruhan itu ada berapa LKP itu, Mas? Kalau LKP sendiri yang terdata sekarang, jadi status LKP itu ada LKP tetap dan LKP sementara. Nah, untuk LKP tetapnya sendiri itu ada 100. Dan insya Allah setiap kali Kongres Nasional pasti bakal ada penambahan anggota LKP baru. Yang sebelumnya itu menjadi LKP sementara, menjadi LKP tetap. Kalau dilihat-lihat berarti setiap tahun pasti ada penambahan setiap Pasti, karena kembali lagi kita pastinya menyambut keluarga baru toh. Entah itu dari memang universitas tersebut baru saja mendirikan jurusan perikanan, maupun memang yang sebelumnya sudah ada jurusan perikanan tetapi baru bergabung di Himapikani. Tetap kita sambut dengan baiklah. Karena kembali lagi Himapikani ini adalah sebuah wadah bagi mahasiswa perikanan, dan sesuai tujuan di Himapikani sendiri untuk mewujudkan masyarakat perikanan yang berdaulat seperti itu. Nah, kalau dilihat dari struktur kepengurusannya ya, Mas, itu yang sekarang masih menjabat itu siapa saja itu, dari mulai BPHP, Sekretaris Jenderal, dan lain-lainnya itu? Oke, untuk struktur sendiri secara umum itu dibagi menjadi 3 pembagian, mulai dari pusat, wilayah, hingga tingkat LKP. Nah, di pusat sendiri itu ada 2 lembaga. Yang pertama BPHP, Badan Pelaksana Harian Pusat, itu yang di ranah eksekutifnya. Kemudian di ranah legislatifnya itu ada Dewan Pertimbangan Pusat, DPP. Nah, di BPHP sendiri itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen, yang sekarang dijabat oleh Bang Jan Tuhetero dari Universitas Muhammadiyah Malang, wilayah 4. Dan untuk DPP-nya sendiri sekarang dijabat oleh Mbak Cempaka dari LKP Undip wilayah 3. Kemudian di bawahnya ada struktur-strukturnya di BPHP, mulai dari bidang PSDM dan organisasi hingga bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian turun ke wilayah. Wilayah dikoordinatori oleh koordinator wilayah di BPHW. Kemudian untuk ranah legislatifnya ada Dewan Pertimbangan Wilayah dan dikoordinatori oleh Koor DPW. Untuk Koor DPW periode sekarang yaitu Mas Teguh dari LKP Unikal. Kemudian di bawahnya ada struktur di BPHW, bidang-bidang ada 5 bidang, PSDM dan organisasi, ekonomi kreatif, informasi dan komunikasi, kemudian administrasi dan kesekretariatan. Jadi ada 5 bidang tersebut. Oh ya, pokoknya intinya 5 lah. Intinya 5. Nah, di 5 bidang ini terdiri dari kawan-kawan seluruh LKP yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi total kita untuk sementara ini ada 9 LKP dan insya Allah akan bertambah 1 keluarga lagi dari LKP UMP. Nah, dari 9 LKP ini mulai dari UPS Tegal, Unikal, kemudian UMP, UNU Purwokerto, UNSUD, kemudian Untidar, UGM, APY, Undip, dan Unisnu. Seperti itu kurang lebih. Kalau dilihat dari perjalanannya mungkin ya, Mas, proker tahunan dari Himapikani itu apa aja, bisa dijelaskan, Mas? Oke, untuk ranah pusat sendiri, proker tahunannya itu dimulai dari kongres saat pemilihan sekretaris jenderal, pembahasan ADART, GBHK, dan lain seterusnya. Kemudian dilanjut Rakernas, rapat kerja nasional. Setelah itu dilanjut kemarin itu Tridaknas yang ada di Aceh. Selanjutnya ada KRPN, ada Ekspimnas, dan terakhir kongres lagi. Itu untuk agenda tahunan, program kerja tahunan. Dan pasti ada beberapa program tambahan, di mana ada kelas kepenulisan, pengadvokasian kebijakan, dan lain sebagainya.
Begitu pula di tingkat wilayah. Di tingkat wilayah juga ada beberapa program kerja yang setiap tahun itu pasti ada. Yang pertama musyawarah wilayah, di mana kita membahas GBHK wilayah, kemudian WPO dan pemilihan koordinator wilayah. Kemudian selanjutnya ada rapat kerja wilayah Rakerwil yang kemarin terlaksana juga di Universitas Tidar. Kemudian sekarang upgrading yang dilaksanakan di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kemudian selanjutnya bakal ada lagi Expo Perikanan Mahasiswa wilayah, skala wilayah yang insya Allah akan dilaksanakan di Unsud. Kemudian ada ekspedisi perikanan yang insya Allah akan dilaksanakan di Unikal. Dan berlanjut lagi Rakorwil, rapat koordinasi wilayah di UGM. Di UGM. Kemudian ada agenda-agenda tambahan perihal sekolah advokasi, kemudian pelatihan keadministrasian dan lain sebagainya, dan diakhiri lagi oleh Muswil untuk pemilihan koordinator wilayah yang baru. Mengenai bidang-bidang tadi, bahwasanya di Himapikani wilayah 3 itu ada 5 bidang ya. Kemudian tadi disinggung oleh Bang Abu itu ada bidang Pemberdayaan perempuan ya. Ada bidang pemberdayaan perempuan. Itu sudah ditetapkan atau masih dilayangkan gitu? Oke. Jadi seperti ini, dari sisi historisnya kenapa di pusat ada bidang pemberdayaan perempuan dikarenakan itu adalah bentuk rekomendasi dari kawan-kawan LKP saat forum rapat kerja nasional. Nah, jadi dari Sekretaris Jenderal sendiri mengambil keputusan tersebut dengan pertimbangan yang ada di forum. Makanya ada bidang pemberdayaan perempuan. Nah, mengapa di wilayah tidak ada? Dikarenakan di wilayah ini pertama dari segi urgensinya menurut saya pribadi itu masih kurang terlalu dibutuhkan lah untuk sekarang. Kemudian yang kedua, perihal rekomendasi juga dari LKP belum ada masukan untuk saya pribadi untuk menambahkan bidang tersebut. Dan yang ketiga, saya menggunakan cara lain, di mana porsi peran perempuan dengan peran laki-laki yang ada di Himapikani saya imbangkan. Sebisa mungkin saya juga membuka kesempatan sebesar-besar mungkin kepada teman-teman perempuan juga. Jadi sebetulnya tujuannya itu sama, cuman memang menggunakan cara yang berbeda. Mungkin karena skala pusat, skala nasional, jadi membutuhkan bidang khusus, makanya dibentuklah bidang pemberdayaan perempuan seperti itu. Kalau dilihat dari perjalanannya, Mas, itu Himapikani itu bergerak di sektor apa aja sih yang tadi dijelaskan Mas Abu itu? Untuk Himapikani sendiri ini kan adalah sebuah organisasi keprofesian, di mana anggotanya ini berdasarkan keprofesian yang sama, yaitu perikanan. Entah itu perikanannya apa aja. Kan perikanan ada perikanan budidaya, ada perikanan tangkap, kemudian perikanan manajemen sumber daya perikanan, kemudian teknologi hasil perikanan, dan lain sebagainya. Dari semua kawan-kawan yang berlatar belakangkan sama tersebut, menjadi satu kesatuan di Himapikani. Dan menjadi sebuah wadah di mana bisa mempererat silaturahmi, memperlancar komunikasi antar mahasiswa, dan yang pastinya kita juga bisa memiliki sumber daya manusia yang unggul lah, dikata unggul dikarenakan kita sama-sama memiliki beberapa program yang secara tidak langsung juga dapat kita terapkan kepada masyarakat. Contoh, di bidang advokasi sendiri itu kan ada pengadvokasian perihal kebijakan. Kemarin kan ada pengesahan perihal PPABK, dan di situ juga kita sebagai mahasiswa butuh mengkaji hal tersebut. Apakah PP ini memang sesuai untuk kawan-kawan ABK atau tidak, seperti itu. Dikarenakan ada kasus kekerasan sebelumnya. Apakah itu menjadi sebuah solusi atau malah menjadi sebuah masalah baru? Nah, kita sebagai mahasiswa sama-sama di Himapikani, sama-sama mengkaji dan berpikir bersama, dan kita bisa membuat suatu keputusan dan bisa diterapkan kepada masyarakat, dan itu malah menjadi sebuah kebaikan bagi masyarakat. Kalau menurut pandangan Mas Amru,
Hima Pikani tahun ini bagaimana, Mas? Oke, kalau dari saya pribadi, karena saya bisa dikatakan belum 1 tahun ya, belum 1 tahun menjabat, masih seperempat periode. Jadi saya belum merasakan kedekatan bersama kawan-kawan LKP. Dan di sini juga kita bisa melihat kasusnya sebelumnya perihal pandemi, dan beberapa LKP juga ada yang lost kontak, agak kurang komunikasinya dan lain-lain, dan itu menjadi PR untuk periode ini menurut saya, di mana kita harus merekatkan kembali, membangkitkan kejayaan Hima Pikani, khususnya Hima Pikani wilayah 3, dan ya cara Jawane aku pribadi harus dolan-dolan lah, harus dolan-dolan, entah itu ke Unikal, kemarin kebetulan udah main ke Unikal, kemudian ke UPS. Rencana juga akhir bulan ini atau enggak awal bulan depan mau ke Purwokerto, kemudian lanjut ke Jogja, kemudian ke Semarang dan Jepara dan lain sebagainya. Dengan upaya-upaya tersebut, insya Allah harapan kami Hima Pikani wilayah 3 bakal terjalin lebih baik lagi. Saya tidak bisa mengatakan sebelumnya buruk ya, lebih baik lagi. Komunikasinya juga terjalin sangat bagus, komunikatif, dan kita juga sama-sama bisa membersamai perihal apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa perikanan. Bukan hanya mahasiswa perikanan saja, tetapi masyarakat perikanan juga ya, yang khususnya yang ada di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kan banyak sekali permasalahan. Contoh di Unika kan ada permasalahan limbah batik. Itu juga kita bisa saling mengaji bersama. Kita juga bisa mengantarkan aspirasi tersebut kepada pemerintah setempat, dan kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat seperti itu. Jadi dengan adanya upgrading kali ini, apa outputnya kalau menurut tanggapan dari Pak Korwil? Untuk upgrading ini kan sebetulnya terusan dari Rakerwil, di mana kita sudah terbentuk struktur kepengurusan, entah itu BPHW maupun DPW, dan ini adalah kelanjutan untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan pengurus, entah itu pengurus maupun anggota, yang kawan-kawan yang tidak masuk ke dalam kepengurusan, perihal Hima Pikanian. Ya, jadi tadi telah dijabarkan perihal keorganisasian. Di Hima Pikani sendiri itu strukturnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, tugas fungsinya juga seperti apa, dan proyeksi ke depannya itu akan seperti apa di Hima Pikani sendiri. Dan ada beberapa peningkatan soft skill yang sekiranya bisa kita asah bersama. Insya Allah nanti malam akan diadakan sarasehan, dan di situ kita bisa sharing-sharing kepada senior-senior kita. Jadi bisa memberikan pandangan-pandangan baru berdasarkan pengalaman yang lama, dan bisa kita terapkan pada saat ini. Dan semoga ilmu-ilmu tersebut bakal bermanfaat untuk kemajuan di Hima Pikani wilayah 3. Mungkin sebagai closing statement ya, Mas Amru, untuk podcast kali ini. Monggo, silakan. Pesan dari saya untuk kawan-kawan mahasiswa perikanan, khususnya di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, kuliah itu memang sebuah kewajiban, tetapi alangkah lebih baik bahwasanya kita dapat memberikan kebersamaan kepada masyarakat secara tidak langsung. Beragam banyak caranya. Saya tidak mengatakan bahwasanya organisasi itu adalah satu-satunya, tetapi organisasi itu adalah salah satunya. Apabila kawan-kawan memang yang sudah nyemplung di organisasi, silakan manfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila kawan-kawan belum ada kesiapan, silakan balik ke rumah, evaluasi diri sendiri, dan kembali lagi ke organisasi untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Sama permintaan yang terakhir saya nih. Siap. Saya disuruh, katanya, Batiar, kamu nanti kisri Mas Amru. Kenapa? Kisri Mas Amru katanya. Kenapa? Disuruh ketak katanya. Ini sebagai video penutup mungkin. Seperti itu ya. Diketak. Katanya seperti itu ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pembicaraan dari awal hingga akhir.
dari saya mohon maaf Mas Amru Ya, dan sama. teman-teman sekalian. Dimaafkan kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.